Ya, kalau ini kita sudah sampai di dalam rumah Pak Din. Terus Al-Quran juga besar. Bulan Ramadan ini kita memang Begitu banyak sekali. Semua umat wow. Kalau sudah kenal SPMA itu, saya tuh ada di dompet uang 30.000 aja lah untuk makan besok itu loh. Saya tuh masih tenang. Kalau dulu, aduh, mungkin udah marah-marah sama Pak Heru. Sekali tidak pernah sholat. Bahkan saya waktu itu masih suka minum. Minum arak itu udah dari saya masuk Bali itu. Segitunya mendoakan jamaah itu segitunya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa SPMA TV dimanapun berada. Sekarang saya berada di salah satu rumah jamaah di SPMA Denpasar. Beliau ya sudah lumayan lama lah ikut SPMA. Saat ini saya sudah berada di depan rumah beliau. Sekarang kita akan kunjungi rumah beliau atau tilik jamaah pada episode kali ini. Ikuti saya. Assalamualaikum Pak Heru. Niki kulot saya dari tim SPMA TV mau berkunjung ke rumah jenengan. Boleh nggih? Monggo. Monggo. Oke. Oke. Good. Siap. Mau lihat nih, ini rumahnya Pak Heru. Hai guys. Lagi enggak. Isra sakit nggih. Ya, mau ningali dapure. Niki dapure niki tentu nyambung kok. Oh, dapur langsung nyambung kali? Nggih, nyambung. Niki dapur, niki kamar mandi. Kamar mandi, niki kamar anak. Nggih. Niku gudang belakang niku nggih. Niki SNES, lain tempat. Oh, tempat. Nah, niki kamar langsung nyambung gudang, enten kamar mandi luar. Oke, siap. Oke, pemirsa SPMA TV di mana berada, kita tadi sudah keliling ke rumah atau dalam beliau. Sekarang kita mau tanya-tanya Pak Heru. Sehat Pak Heru? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Heru, kesehariannya apa nih? Apa namanya? Keseharian, kerjaan ataupun ada apa Pak Heru? Pekerjaan saya tepatnya itu jual beli mobil. Oke. Kan mobil tiket angkutan barang, mobil barang. Di Bali ini udah berapa lama Pak Heru? Saya tepatnya ini 95, 30 tahun. Sudah 30 tahun? Tepat 30 tahun. Saya kalau nggak salah bulan 5 masuk Bali. Iya. Tahun 95 bulan 5. Bulan Pak Heru gitu. Tahun itu langsung kerja jual beli mobil atau enggak. apa Pak? Waktu pertama itu tujuan pertama kalau orang merantau biasanya proyek gitu. Bisa ceritakan awal mula pertama kenal SPMA itu kapan, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dari Pak Heru. Iya, tepatnya sekitar tahun 2010. 10. Termasuk awal-awal Gus Glory buka yang di Pura Demak yang di Bali ini. Okay. Mungkin hitungan beberapa bulan Gus Glory di sini, saya masuk waktu itu. Kenal dari mana? Saya ada teman yang namanya Pak Musliman, itu teman kerja sama saya. Teman kerja, dikenalin, diajak. Awalnya saya sendiri yang ikut. Habis itu kok saya tertarik, terus saya ajak istri. Gitu. Pak Heru mungkin ada pandangan pertama kali kenalnya selain ajakan suami mungkin dari teman atau dari apa? Kalau pertama kali nggak ajakan suami Gus, tapi ya sempat ragu karena waktu itu kan waktu bom Bali ya Gus ya, terus masih booming-boomingnya. Ya, terus orang Lamongan kan gitu jadinya ya tak suruh awas hati-hati saya gitu karena ya lagi marak kayak gitu loh. Waktu pertama kali saya diajak itu saya tertarik Gus waktu itu karena Gus Glory itu terakhir habis ngiji kajian itu beliau berdoa gitu, yaitu habis berdoa bahasa Arab, habis itu di bahasa Indonesia kan gitu loh. Yaitu terus saya itu kok segitunya mendoakan jamaah itu segitunya gitu loh. Terus belum pernah, biasanya ya doa bahasa Arab langsung kan kita itu orang awam yang Gus nggak ngerti artinya itu gimana. Kok itu langsung dikasih artinya gitu tuh, jadinya saya tuh menangis Gus waktu itu, sangat-sangat menangis saya itu karena beda rasa hati tuh, rasa bergetar, nangis saya bener Gus waktu pertama kali gini. Setelah mengenal SPMA, apa
perubahan sebelum dan sesudah ikut SMA, ada perubahan yang signifikan mungkin dari cara pola pikir, cara bicara, cara sikap, mungkin dari Pak Heru bisa diceritakan gimana, Ya. ada perubahan apa setelah dan sebelum? Dari saya ngikuti Gus Lori itu memang tanpa sengaja, Gus. Tanpa sengaja juga tanpa mencari saya waktu itu. Kebetulan ada yang ngajak, kebetulan Gus Lori diajak ngobrol itu kok nyambung, enak gitu. Padahal itu belum masuknya ilmu, tapi nggak merasa bahwa itu ilmu udah masuk. Benar. Gitu. Saya sebelumnya nggak pernah sholat, akhirnya kan bisa ikut sholat. Jadi itu secara nggak langsung ilmu masuk. Dengan cara Gus Lori ngobrol itu tadi, ada beberapa ilmu yang masuk, mungkin itu dari doa juga. Saya sama sekali tidak pernah sholat, bahkan saya waktu itu masih suka minum arak, itu udah dari saya masuk Bali itu. Sampai saya sama sekali saya tinggalkan, status pun saya nggak konsumsi itu karena Gus Lori itu. Mungkin itu karena ilmu udah masuk berkat doa Gus Lori juga, karena Gus Lori itu sering sampai mau jadi saudara saya. Itu yang susah. Jadi kalau mau jadi saudara saya ya ayo gini Dirubahlah. tuh. Jadi namanya banting setir, Gus. Waktu itu saya ingat sekali namanya. Dari keseharian aslinya Pak Heru. Ya, saya dulu kan nyewakan pickup itu. Apa celana pendek itu waktu ke pondok udah ya yang memang gitu, nggak mengenal aurat ya, nggak mengenal tata krama, sopan santun, apa halal haram kan nggak kenal gitu itu. Ya mungkin tahu, cuman nggak ada yang bimbing, nggak ada bimbingan. Karena begitu telatennya Gus Lori bimbing, ya sampai akhirnya saya itu awal masuk itu disuruh wirid 100.000. Masuknya saya itu wirid 100.000 lulus, alhamdulillah. Mungkin itu yang membuat fondasi ilmu saya itu kuat. Mungkin dari itu. Kalau perubahan dari saya ya gitu Gus. Kalau saya mungkin kalau sudah kenal SPMA itu, saya tuh ada di dompet uang 30.000 aja lah untuk makan besok itu loh, saya tuh masih tenang. Kalau dulu aduh mungkin udah marah-marah sama Pak Heru. Kalau gini semenjak saya tuh kenal SPMA ya itulah lebih mengenal rasa syukur, terus kebahagiaan itu nggak melulu dari materi gitu loh Gus. Kalau ini yang tadinya saya itu nggak bertutup aurat, sudah mulai bertutup aurat. Karena apa? Waktu itu saya tuh udah mau belajar ya Gus, terus ya itu pakai masih celana ketat gitu, terus ya karena kan modis kan ya Gus. Tahun-tahun itu Ikuti tren. Ya, terus di itu tahun itu. saya gini, Mas Mbok ya, saya itu dibelikan baju kan gitu. Kalau kamu masih minta baju yang model begini, nggak akan saya belikan gitu Pak Heru. Mulai itu saya, kenapa? Ya namanya orang yang bertutup aurat itu nggak begitu ya yang longgar gitu. Iya dalam hati itu sebenarnya ya menolak. Iya, Bu. Iya karena kan kebiasaannya ya kayak gini. Karena dulu itu saya Gus melihat orang yang pakaian longgar yang gitu kayak ya Allah kok kuno sekali, kok pakaiannya begitu gitu loh saya melihatnya. Kenapa kok yang dipilih SPMA? Kenapa kok enggak yang lain? Nah dari Pak Heru, kenapa kok SPMA? Karena sumbernya yang dibawa itu Al-Quran dan hadis, jadi tidak ada salahnya menurut saya sih itu. Sumbernya jelas, diutarakan, dibuka, kita juga bisa tahu, bisa membaca. Jadi ditahu tahunnya itu langsung dari sumbernya. Jadi dibimbing ini, saya bicara ini karena ini. Jadi nggak bisa ngelak, kita nggak bisa ngelak. Bahkan banyak apa di ayat Al-Quran yang memang nggak pernah diungkap. Nah di situ kok ini ada ini, di sana kok nggak ada. Selama ini kita juga nggak tahu. Padahal di ini ada anjuran-anjuran itu. Itu yang saya mantap, itu yang dibuka itu Al-Quran, dan kita suruh baca sendiri bahwa itu yang kita sampaikan. Tapi kebenaran semua itu mutlak. Saya udah berpikiran gitu. Kalau saya Gus cenderung figur Gus Lori itu ya mengajak dan mencontohkan kan. Mengajak itu ayo kita itu seumpamanya ayo tirakat, terus Gus Lori juga mencontohkan, terus ayo apa itu hidup sederhana. Gus Lori pun kan juga mencontohkan bahwa rumahnya ya begitu, kita itu boleh mencari uang sebanyak-banyaknya tapi cukup aja untuk di sini secukupnya.
ayo kita sisihkan untuk di akhirat kan gitu ya Gus. Jadi Gus Glory itu ya yang mengajak dan mencontohkan itu Gus. Kalau kebanyakan kan cuma mengajak aja tapi tidak mencontohkan kan. Mungkin dari Pak Heru maupun Mbak Heru ada satu quotes atau satu dawuh yang itu menjadi prinsip panjenengan untuk tetap mau bertahan di SPMA. Apa Pak Heru? Mungkin 3 proyek besar Gus. Mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, mengetahui musuh gaib setan, menanamkan keyakinan dunia akhirat. Jadi setiap kita bernafas melangkah kemana, Allah selalu ada Allah di situ. Mengenali. Dan setan selalu menggoda. Jadi apapun yang gerak-gerik kita itu setan Allah itu ada. Nah, untuk itu kalau kita ada mau salah, ya kita itu minta tolong Allah. Kita nggak luput dari salah. Setan itu kan selalu menunggu. Nah kita mengetahui musuh setan itu kan kita bawa terus dalam pikiran kita. Kita ngadepin apapun ini anjuran setan apa gimana. Dari 3 proyek besar ini yang saya tanamkan di pikiran saya. Itu tidak pernah lepas dari godaan setan. Dan Allah selalu menghilangkan kita. Jadi kita nggak luput dari dosa juga. Itu yang paling saya pegang kemanapun, pembicaraan apapun dimanapun, itu yang saya pegang itu. Saya itu gini, SPMA itu juga berkasih-kasih itu, memanusiakan manusia benar-benar. Karena apa? Saya itu kan selama saya itu masuk di SPMA kan ujiannya memang diberi sakit aja gitu Gus. yang sakit siapa ini? Saya Oh, diberi sakit. sering sakit Bu? Saya itu sering masuk rumah sakit terus gitu. Alhamdulillahnya itu keluarga dalam baik pun para jamaah itu selalu mensupport saya. Terus saya sakit masuk rumah sakit itu sudah langsung kayak dulur kayak para dalam itu sudah langsung menjenguk. Dan sedangkan kadang saudara sendiri aja kadang nggak gini ya Gus ya. Tapi di SPMA ini benar-benar saya Gus merasakan itu gitu. Jadinya saya itu bersyukur sekali, alhamdulillah sekali, terima kasih banyak. Benar saya itu kenal SPMA itu yang sangat-sangat menyayangi gitu loh. Gus Glory masuk Bali waktu itu nggak membawa titel kalau saya bilang. Nggak membawa titel kan sempat juga tahu itu nggak tahu, kebanyakan nggak tahu. Orang Gus Glory ya pakai sarung kaos gitu biasa ngobrol gitu, ngopi biasa. Jadi nggak mbak titel kalau. Jadi berbaur dengan segala orang itu bisa. Dari situlah saya tuh kok enak gitu. Biasa saya itu cangkruknya di luar, cangkruknya di sana. Dan situ pun ada ilmunya gitu. Yang saya ingat pertama kali itu saya minta doa itu saya nggak waktu itu minta doa supaya nggak diberi ujian yang berat. Itu Rabbana tuhamilna ma la taqata lana bihi wa afu anna filana wa hamna fasna ala qaumil kafirin. Itu awal saya minta doa sama Gus Glory. Itu nggak tahunya setelah itu kan ada juga ayat belum beriman orang kalau belum diuji. Setelah itu kan ternyata banyak sakit nanti itu. Habis itu pekerjaan saya sepi Gus. Orang waktu saya sholat, misalkan sholat duhur, saya setengah jam sebelum duhur udah berkemas siap-siap ke masjid ya sama setengah jam sebelum adzan. Jadi HP saya taruh, kalau ada orang nelpon nggak angkat, lama-lama pelanggan saya habis semua. Sampai saya tuh bingung dah nggak bisa kerja apa. Jadi bukan doa tadi bukan untuk ujian, nggak ada ujian berat, malah saya diuji malah. Diuji malah. Walah kalau ya Allah kalau memang ini dagangan saya ini habis dagangan saya ini untuk berobat istri saya pasrah sudah ya Allah lah gitu. Sudah Pak Heru itu. Terus habis itu ada ibu masih di Arab tuh Gus, bilangnya kan itu mau ngirim uang itu bilangnya kalau nggak salah itu 2 juta. Lah kok tapi yang masuk ke rekening itu tadi 4 juta sekian gitu loh. Nah Pak Heru ini bingung, tapi yang di sana ditanya ya tetap segitu bilangnya gitu. Terus ini uang dari mana? Masuk ke rekening Mas Imam waktu itu. Jadi ya tahu-tahu masuk 4 juta gitu. Bapak bilangnya bapak kan sendiri, ibu sendiri. Yang ini bapak ini yang ngirim itu. Saya juga. Ya itu makanya saya gini, kalau sudah pasrah sama Allah kita percaya, ya itu saya semakin yakinnya itu dari situ. Bahwa kalau kita itu sudah benar-benar pasrah, Allah kok pasti ngasih kecukupan gitu loh guys.
momen yang membuat ketika di SPMA itu membuat jenengan paling bersyukur dipertemukan dengan SPMA itu apa? Bersamaan terutama kekuatannya, kebersamaan iya. kita itu yang ayat yang dipakai berkasih-kasih itu di akhir zaman ada golongan yang saling berkasih sayang yang disukai Rasulullah. Nah itu jadi SMA itu kesatuan dalam kesatuannya itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Kalau kita ada yang sakit itu semua bergerak sendiri. Makanya kalau kita itu punya uang itu nggak eman kalau untuk ngasih ke saudara kita itu bergeraknya itu secara spontan dari hati kita. Kalau ada saudara yang kesusahan kita bantu. Kalau saya kumpul sama para TPU, para TPU itu dengan pasrahnya gitu loh, sedangkan hidupnya itu hanya untuk sekian persennya kan untuk agama ya guys ya, terus duniawinya itu kan cuma berapa persen aja. Orang di sela-sela ngajar, habis itu mungkin bekerja cuma sekian jam, cuman gitu. Terus kalau ngobrol sama para TPU itu enak, itu bikin ayem gitu rasanya guys. Bener, kalau saya tuh kalau udah di pondok itu rasanya males mau pulang, karena gimana nanti kalau pulang lagi ke rumah mikir ini mikir itu gitu lagi guys. Kalau di sana tuh enak gitu, kumpul sama para TPU itu yang dibahas ya hanya agama, nggak ada lagi selain itu. Nah ini dari apa namanya, itu baru untuk menyampaikan kepada para pemirsa bagaimana trik atau trik and trip, jadi kayak tipsnya lah, tip and triknya bagaimana agar bisa bertahan di SPMA, mungkin bisa disampaikan. Ya banyak-banyak berdoa buat saya. Banyak berdoa, banyak bersyukur, sabar. Ya Itu kayaknya satu paket itu. Ya itu aja ya, saling gimana ya Gus, kita itu saling mendoakan lah Gus ya, karena itu berkat doa temen juga. Kadang kalau gini, kalau pas lagi kadang kan ya iman kan naik turun ya Gus ya, kalau kita itu dalam lingkup di sama-sama satu tujuan tuh insya Allah kalau lagi kendor ada yang mengingatkan, ada yang ya itulah saling mendoakan, itu yang saya inginkan itu. Ya mungkin itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Matur suwun Bu Heru, Pak Heru atas kunjungan apa namanya, diterimanya kunjungan kami. Saya matur suwun juga Gus, nggak ada betul. Itu pemirsa, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.